Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Bertemu lagi dengan saya Ibu Siti Nur Fauziah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pluralisme masyarakat Indonesia, di mana pluralisme masyarakat Indonesia itu berawal dari keadaan kita sebagai manusia, di mana manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi kita selalu membutuhkan orang lain. Baik, untuk pluralisme masyarakat Indonesia di sini itu kalian juga bisa menyimak ya, buku cetaknya nanti sambil dibuka, silakan materinya sambil dipelajari. Di sini pengertian pluralisme itu sendiri itu adalah keberadaan dari sejumlah orang atau kelompok dalam satu masyarakat yang berasal dari masyarakat yang berbeda, di mana lingkungan kita itu terdiri dari berbagai dari berbagai kehidupan, dari berbagai latar belakang. Nah, di sini itu yang nantinya itu akan menimbulkan keberagaman. Kemudian faktor yang mempengaruhi munculnya pluralisme tersebut itu adalah sosiologis, geografis, sejarah, dan iklim. Sosiologis itu adalah bagaimana kita dengan lingkungan, kita bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor geografisnya itu adalah tempat tinggal kita, ya. Itu apakah di dataran rendah, dataran tinggi, atau di daerah pegunungan, daerah perkotaan, pedesaan, ya, letak tempat tinggal kita. Kemudian sejarah, ya, dari latar belakang kehidupan kita itu juga bisa menyebabkan adanya pluralisme. Dan iklim, dimana kalau di Indonesia itu kita semuanya mengalami iklim tropis, paling hanya yang membedakan kalau yang di dataran rendah kemudian di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah itu iklimnya cenderung ya tidak dingin ya, tapi sebagian itu malah panas, apalagi di kota besar. Tapi beda dengan di daerah pegunungan tinggi, seperti contohnya Pegunungan Tinggi Dieng, ya. Di sana itu lebih dingin. Kemudian macamnya itu ada dari pluralisme agama, budaya, suku bangsa, ras atau golongan, kekerabatan, daerah, dan kepentingan. Dari agama di Indonesia itu kita ketahui agama yang ada di Indonesia itu yang diakui itu adalah ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu juga masuk. Kemudian budaya dari masing-masing daerah, suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali karena keberagaman kita ya, di Indonesia itu banyak sekali. Kemudian ras atau golongan, kekerabatan, daerah, dan kepentingan. Kepentingan masing-masing orang itu berbeda. Misalnya yang mereka tinggal di kota besar, itu kan latar belakangnya mereka itu tinggal di sana itu juga sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ini contoh pluralisme agama di Indonesia. Contoh agama yang ada itu ada agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi, ada tempat ibadahnya, kemudian kitab suci dan prosentase pemeluknya. Islam di Indonesia prosentasenya itu 87%. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Kemudian yang Kristen itu masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil, persentase pemeluknya itu adalah 6,9%. Kemudian yang Katolik itu juga bersamaan dengan yang Kristen, itu abad ke-13 Masehi, tempat ibadahnya sama, gereja, kemudian kitab sucinya juga sama, Injil. Kemudian persentase pemeluknya itu hanya 2,9%. Kemudian yang agama Hindu abad ke-3 Masehi, tempat ibadahnya pura, kitab sucinya Weda, persentase pemeluknya itu adalah 1,7%.
Buddha juga abad ketiga Masehi, tempat ibadahnya wihara, kemudian kitab sucinya Tripitaka. Persentase pemeluknya 0,7%. Kemudian persentase yang lain itu adalah agama-agama yang lain, aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ya, yang melatar belakangi sikap dari pluralitas ya, pluralisme tersebut itu adalah berawal dari hidup dalam perbedaan. Ini ada sikap toleransi atau tasamuh ya. Yang namanya perbedaan itu sikap menerima orang lain yang berbeda secara pemandangan tentang jalan hidup secara pribadi kita ya. Jadi menerima perbedaan dan pemandangan tentang jalan hidup. Karena apa? Ya kayak kalau kita misalnya kalian dulu kecil ya, adik-adik kita kecil misalnya, itu kan kalau ditanya cita-citanya apa, itu mereka itu punya masing-masing, itu yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian saling menghargai, yaitu mendudukan semua manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, karena kita semua manusia itu sama derajatnya ya. Kita memang derajatnya paling tinggi dibanding makhluk Tuhan yang lain. Makhluk Tuhan yang lain itu ada hewan dan tumbuhan, tapi kita itu sesama manusia itu derajatnya itu sama itu. Kemudian sikap saling percaya ya, rasa saling percaya itu salah satu unsur terpenting dalam menjalani hubungan antar sesama manusia dalam suatu kultural ataupun masyarakat. Karena apa ya, yang namanya kepercayaan itu kan pokoknya yang dibangun sedemikian rupa itu ya. Kalau nanti misalnya ke seseorang itu sudah kadung percaya ya, itu ke misalnya ternodai atau pokoknya dihanati lah ya, itu bisa menimbulkan kurangnya rasa kepercayaan itu. Kemudian interdependen, yaitu sikap saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Ini manusiawi sekali. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk sosial ya, yaitu antara satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan dan saling melengkapi itu. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, itu yang masuk manusia itu sebagai makhluk sosial. Kemudian yang unsur kebudayaannya, kebudayaan itu ada unsurnya apa saja? Ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa baik itu lisan maupun tertulis, kemudian kesenian, sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan. Tuh ya. Kemudian peran dan fungsi dari adanya keragaman budaya sebagai daya tarik bangsa di sini, karena contohnya kita Indonesia itu budaya yang kita miliki itu banyak sekali ya, itu sehingga menimbulkan ya banyak menarik wisatawan asing. Kemudian menumbuhkan sikap nasionalisme, itu kita memiliki rasa ya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Mengembangkan kebudayaan nasional ya, itu kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia itu hendaknya kita lestarikan, kita jaga. Kalau kita ingin melihat itu ya, misalnya kita ke Taman Mini Indonesia itu ya, yang sudah pernah ke sana itu bisa melihat semua keberagaman budaya yang ada di Indonesia, mulai dari rumah adatnya, adat kebiasaannya, sampai pakaian daerah, lagu-lagu daerah ya. Itu kebudayaan nasional yang ada di Indonesia. Kemudian saling melengkapi hasil budaya ya. Kemudian tertanamnya sikap toleransi, mendorong inovasi kebudayaan, alat pemersatu bangsa dari adanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu yang kita itu walaupun berbeda-beda itu tetapi tetap satu, itu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian identitas bangsa di dunia internasional itu dijadikan sebagai identitas bangsa ya. Kemudian yang pluralisme suku bangsa ini ya, kita ketahui bahwa suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali. Ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, secara tertutup berkembang dalam kelompoknya.
mewujudkan arena komunikasi dan interaksi, memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dan tercermin dalam kebudayaan, mempunyai anggota yang mengenali dirinya serta dikenal oleh orang lain sebagai bagian dari kategori yang dibedakan dengan orang lain. Itu ciri-ciri dari pluralisme suku bangsa. Ini contohnya ya, contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita ketahui berawal dari yang kepulauan yang besar yang ada di Indonesia. Itu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Itu ya yang ini. Nah, kemudian di sini itu terbagi-bagi. Yang suku yang ada di Sumatera ini macamnya. Ada Aceh, Gayo, Batak, Takpak, Toba, Minangkabau dan seterusnya. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Betawi, Sunda, Banten, ya, Madura, Bawean, Tambus dan Baduy, suku Baduy. Kemudian yang ada di Kalimantan itu Banjar, Dayak, Bulungan dan Tarakan. Di Nusa Tenggara ada Bali, Sasak, Lombok, Bima dan seterusnya. Sulawesi itu sukunya ada Makassar, Bugis, Luwu, Batak, Poso, Palu, Tomini dan masih banyak yang lain. Di Maluku, ini Maluku hanya ada ini dan masih mungkin ada yang lain. Ada Ambon, Kei, Seram, Ternate, Tidore, Buru dan Seram. Nah, ini double. Kemudian yang ada di Papua ada suku Asmat, Waigeo, kemudian ada suku Biak, Numbar, Yapen, Dani, Manikyan, Waropen, Yakui, Hantam dan Angge. Ini contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini pulau-pulaunya, ini suku bangsanya. Kemudian yang berikutnya, pluralisme yang berikutnya itu yang berdasarkan golongan atau ras. Ras itu apa sih? Yaitu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Dasar pengelompokannya itu berasal apa macamnya itu berdasarkan ada bentuk badan, bentuk kepala, bentuk muka, bentuk hidung dan warna kulit. Ini perbedaan ras. Kemudian penyebab terjadinya ras di dunia, adanya mutasi, seleksi alam, adaptasi, isolasi dan migrasi. Mutasi itu perubahan faktor genetik yang disebabkan oleh faktor lingkungan, contohnya warna kulit. Kemudian kalau yang seleksi alam itu karena mereka itu bertahan di suatu wilayah tertentu, contohnya ada punya sebangsa penduduk primitif atau mereka yang tetap tinggal di lereng pegunungan, itu juga seleksi alam. Kemudian yang adaptasi, penyesuaian diri sekelompok manusia dengan lingkungannya, itu ada yang kutub utara dan kutub selatan. Isolasi atau pengucilan, sengaja mengucilkan diri. Kemudian migrasi, yaitu mencari yang lebih baik, itu karena terjadinya ada bencana alam, peperangan dan kondisi alam. Kemudian cara untuk membangun rasa pluralisme di Indonesia. Karena yang tadi adanya perbedaan-perbedaan tersebut itu menyebabkan itu ya perlu dibangunnya rasa. Yang pertama yaitu dengan jalan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya toleransi dan saling menghormati antar adat dan budaya. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan budaya dan terus mengembangkan dan melestarikan budaya tradisional di daerah masing-masing. Itu ya. Ya. Demikian untuk materi kali ini tentang pluralisme masyarakat di Indonesia. Silahkan kalian pelajari ya, kalian simak kembali, kalian buka bukunya. Dikerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat mengikuti PJJ. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus.